Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu wal qur'anu yasfa'ani yaumal qiyamah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa antasumu khairul lakum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pemuda pemudi, alhamdulillah di hari yang ke-13 di bulan Ramadan, Allah masih memberikan kekuatan kepada kita, baik itu fisik ataupun non fisik kita, yang mudah-mudahan hari ini dan selanjutnya kita diberikan sehat walafiat. Ada sebuah catatan yang menarik, karena berbagai informasi baik itu di media ataupun informasi-informasi lewat surat kabar yang menerangkan kondisi dan situasi sekarang yang sudah mulai berubah-ubah. Ini wajar karena manusia membutuhkan ketegasan dalam mensikapi segala sesuatu. Ibu-ibu, bapak-bapak, di sini kita melihat bahwa ternyata sebetulnya kalau sudah saya membaca, kita sudah mulai menggunakan sebuah teori self antibody yang bagus. Kenapa? Karena sekarang lihat aja di jalan, Pak. Di jalan geus maracet, eta teh hartina lain baradegong geus sarono. Alut-alutan nuja di jalan, yang berjualan berjubel di pinggir jalan mau buka. Ini luar biasa, dan ini kebahagiaan yang tidak akan bisa kita raih kecuali di tahun ini. Setelah 1 tahun kemarin kita mengalami sebuah sistem yang betul-betul pada waktu itu bujeng-bujeng tiasa ngariung kieu. Ya. Dan di tahun ini mudah-mudahan ini normal. Cili normal kumaha? Jalan macet hiji eta. Ya, lamun jalan macet normal sakitu Pak. Tong kudu ka mana? Kenapa? Karena ini kuncinya seperti itu. Yang kedua adalah mudiknya mulai dikurangi. Kalau dulu dari tanggal 1 Ramadan udah jangan mudik. Sekarang jadi tanggal berapa? Tanggal 6 nanti Mei boleh nggak boleh mudik. Jadi sebelumnya masih boleh. Ya. Matak ayeuna anu memeh tanggal genep corona can aya. Ya, engke tanggal genep kaditu corona ayana nya. Da eta kan ada aturannya. Tanggal 6 sampai tanggal 17 itu tidak boleh mudik. Berarti corona nololna engke tanggal genep. Ya, ayeuna mah keur parwasa keneh sigana mah, Pak. Ya, dan ini nggak bisa dibohongi oleh kita. Walaupun berita ini adalah sebuah ketetapan, tapi manusia sudah mulai berpikir. Ti ayeuna jalmi geus mulai Pak diajak kudu ngabohong. Kumaha ngabohongna? Kumaha sangkan bisa mudik tapi di luar, bagaimana dia bisa mudik tetapi di luar tanggal 6. Geus direkayasa ieu teh. Coba kalau seandainya kan we sok lah cing sararehat we kitu, sigana regreg kana hatenya. Ayeuna mah keur ngaharulang gitu teh. Kumaha carana ngarah tetap bisa mudik tapi teu kapangih gitu Pak. Orang berpikir seperti itu akhirnya. Eta teh geuningan Pak, aya nu dongeng teh geuningan nya. Aya nu dongeng teh rek mudik geuningan nya. Rek mudik pas dina pos ti Soledad si motor malik. Ti Bandung bade ka Tasik, si motor malik jadi ka Bandung. Ditewak ku petugas, "Pak, mau ke mana?" Abdi cenah bade ka itu bade ka Bandung, teu kenging cicing di lemur. Contohna cek panggudak saya asup cenah ka Tasik deui. Tuh. Padahal eta teh manehna teh rek ka Tasik. Nang dikersakeun Soledad motor malik ka Bandung. Rek ka mana? Bade ka Bandung teu meunang cicing na urang Tasik ulah ka Bandung. Cicing di asup bisa we mudik. Nah, eta jadi cing kumaha kira-kira kapikir ku urang engke lamun rek mudik di Soledad heula.
Jadi malikna beda. Ya, kan lah. Dan jadi ramai sekali. Dan menurut saya inilah nikmatnya berada di Indonesia. Naon we kapikir kurang Indonesia mah, ya. Tapi yang paling pokok ibu-ibu, bapak-bapak, pokoknya mah lebaran jadi we lah. Gitu we lah pokok namanya. Bade di mana we ginu penting jadi we heula. Engke kumaha engke mikirna kapayun mah nya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya selalu menyampaikan di mana-mana. Kenapa kita sudah situasinya berbeda, sudah sedikit normal. Saya ngomong di mana-mana, tingali make masker geus beda-beda sakitu we. Nya. Aya nu dina gado geura, nutupan naon gado atuh. Aya nu dina beheung. Coba naon urusanana geura corona jeung dina beheung. Tidak ada hubungan apa-apa, tapi disimpan di dia gampil usah disenang ngarah engke aya satgas tinggal langsung dikaluhurkeun. Ya, begitu. Ini bukan apa? Ini bukan selotehan. Ini real terjadi. Saya tidak menganggap ini. Kenapa? Orang berpikir sudah seperti ini, bebas, dia lost mind itu. Berpikir mereka, cara berpandangan mereka udah beda-beda. Aya dia nu ragu-ragu, nolol irungna. Ya, ieu ditutup tapi nolol irungna. Aya eta ge. Ya, tinggal ibu-ibu narolol irung. Naon eta pan kudu duanana atuh. Kalau menurut protokol kesehatan itu ada juga yang masih sempurna. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, puntennya ya. Sekali lagi, jangankan terhadap virusnya kata saya. Terhadap Tuhan yang menciptakan virusnya saja orang ada yang tidak percaya. Begitu aja. Kan jami anu teu percaya ka Allah, Pak. Orang ateis tidak percaya Tuhan. Orang ateis tidak percaya adanya pencipta makhluk. Dia tidak mempercayai adanya Tuhan. Masa kita harus percaya semua virus ini ada? Kapangeran wae nu teu percaya, malahan konon virus ini itu berawal dari negara yang mayoritas tidak percaya pada Tuhan. Begitu kan? Saya tidak menyebutkan negaranya. Cuman virus ini berasal dari negara yang sebetulnya dia tidak mempercayai Tuhan. Makanya dalam ilmu teologis ini disebut paradok teologis namanya. Paradok keyakinan. Kenapa? Di satu sisi dia tidak percaya Tuhan, tapi di sisi lain penyakit dipercaya oleh dirinya. Ongkoh terpercaya pangeran, tapi penyakit dipercaya. Ite kumaha atuh? Ya, ari urang ada percaya dua nana ka pangeran urang percaya, ka Allah banyak karena penyakit urang ge percaya. Itu silahkan aja, bebas saja cara berpandangan. Mangga we pokona mah kieu we bapak-bapak, ibu-ibu, wangsul ti pangajian sehat walafiat eta nu pokok. Ya, karena kalau kita tidak punya prinsip seperti itu, kenapa? Karena kita capek. Satu, orang Islam kata Rasulullah ajaban minal mu'minin. Orang iman itu luar biasa. Dia itu dahsyat. Kenapa dahsyat? Kalau dia diberikan musibah oleh Allah, pertama, kalau ibu bapak sakit 14 hari di karantina, taruhlah ada yang positif Pak, 14 hari di karantina, diisolasi, maka Allah mengkifarati dosa kita 14 hari. Enteng keur urang mah hese dihampura dosa ku Allah tah. Karantina beres cek corona teh, karantina 14 poe diisolasi. Tuh tinggal ku corona bisa dihampura dosa. Ya. Kenapa? Dia diampuni. Kalau seandainya meninggal, Bu, di bulan Ramadan ataupun meninggal kita, orang meninggal ketika dia positif, kemudian meninggal, bahwa syahidun yadkhulul jannah bighairi hisab. Kalau orang ini soleh kemudian syahid, masuk surga tanpa dihisab. Enak. Dihisab heula mah capek, tinggal Bu, tah ku penyakit nuju musibah Allah dia masukkan surga. Yang ketiga, kalau dia itu sehat pada masa pandemi, bahwa rizqun lakum, itu rezeki bagi kita. Makanya kata Nabi, ajaban minal mu'minin. Orang mukmin ini luar biasa. Kenapa? Apapun kejadian itu akan menjadi manfaat bagi kita semuanya. Ya. Nu dongeng nini teh gini yang di pasian sembako. Wih, ini atro. Ma, iya aya sembako ti saha ti corona. Cenah meuni bager corona. Ya. Ya mah teh cenah sabaraha taun tara aya nu mere sembako, aya mah ku corona mah cenah ni bager. Doakeun cenah ku macing panjang umur corona kitu. Marukana corona teh jelema nya. Ini cenah didoakeun ku mah. Nah, seperti itu. Jadi ibu-ibu bapak-bapak ya, ibu-ibu bapak-bapak, berikan kemampuan kita untuk bahwa wabah ini cepat selesai, minimal dengan doa dan keyakinan kita pada Allah. Karena kita juga tidak tahu Pak harus seperti apa, karena ahli yang tahu bagaimana mengendalikan ini, tetapi tetap yang mencabutnya adalah Allah. Makanya urang mah atos we, bagaimana ikhtiar rakyat kita untuk menanggulangi ini. Minimal Bapak ibadah
kemudian ngadoa ke Allah cing loba amal soleh sok mudah-mudahan we. Saya yakinlah insya Allah mudah-mudahan ini akan cepat kembali normal. Kemudian yang kedua, ibu bapak, saya akan menerangkan tentang konsep syafaat dalam literatur ilmu kejiwaan. Kenapa? Karena begini, ada dua potensi manusia yang diberikan oleh Allah kepada makhluk. Yang pertama syahwat, yang kedua akal. Syahwat dan akal diberikan kepada makhluk tetapi variatif, berbeda. Satu, Allah kasih akal kepada malaikat tapi tidak kasih syahwat. Oleh Allah dikasih, Pak, seluruh malaikat itu dikasih akal oleh Allah tapi syahwatnya tidak. Makanya cenderung malaikat tidak ada keinginan untuk makan, minum, berhubungan dan tidur. Sehingga malaikat tidak memiliki alat kelamin karena dia tidak makan dan minum. Buat apa alat kelamin kalau ternyata tidak ada untuk melakukan dengan alat kelamin itu? Maaf ini kalau kalau dianggap berbeda. Kenapa? Karena malaikat punya akal, Pak. Alat kelamin diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk berhubungan. Sedangkan syahwatnya tidak ada. Buat apa? Begitu kan? Maka dia tidak tidur, dia tidak makan. Sedangkan libido itu akan naik apabila ada makanan dan minuman yang masuk. Kenapa kita di bulan Ramadan sedikit diredam siang hari untuk tidak melakukan hubungan? Karena tidak ada suplai makanan dan minuman. Betul kan? Dan malaikat dikasih akal seperti itu. Malaikat cukup taat kepada Allah karena yang membuat orang taat itu adalah akal. Kalau malaikat dikasih bahan dengan syahwatnya, kemungkinan nanti malaikat bisa membantah karena suatu saat yajidu wayan kusuk. Tetapi malaikat itu tidak pernah turun naik imannya karena dia tinggal taat kepada Allah karena bahannya akal. Yang kedua, syahwat. Allah kasih kepada binatang, tapi binatang tidak dikasih akal. Dan binatang makan, minum, berhubungan juga tidur. Dia memiliki alat kelamin karena ada hubungan antara jantan dan betina. Dan malaikat ataupun dan binatang pun dia tidak tahu melakukan baik ataupun tidak baik. Ibu lamun ayah hayam macokan pare urang keur dipoe teu kudu ngamekah hayam. Teu kudu ngamekah hayam. Coba ibu bapak telusuri bahasa yang kita sampaikan kepada ayam apa? Ieu hayam saha tuh. Ya, lain kieu saha nami hayamna moal. Nggak ada orang yang nanya begitu, tapi dia bertanya ini ayam siapa? Ini ayam siapa? Ini kambing siapa? Yang menjadi kita menjadi tidak kita bermasalah adalah apa? Bapak maledog hayam, nepikeun kata sampeanana pengkor. Hayam gicek-gicek hayam teh naon dosa abdi atuh. Ayam tidak tahu itu bahwa dosa, ayam tidak tahu bahwa itu apa, bahwa itu adalah padi milik orang lain. Karena ayam hanya diberikan dorongan insting untuk memakan itu, tapi tidak ada dorongan dia untuk mengetahui apakah ini milik dirinya atau bukan. Tidak ada dan tidak punya akal. Ucing asup ka imah urang, gegel hulu hayam, jadi diamakan. Ucing sana ieu teh cenah. Urang teh nyarekan ucing teh melong we. Cek ucing teh naon itu cenah dosa abdi. Ari ibu jeung nyarekan ucing teh puguh-puguh. Bari eta teh gerah hulu hayamna teh geus hideung, cek ucing teh dabongana aban dihaneutkeun. Nya, aban we dihaneutkeun nepikeun ka hideung, nepikeun ka hayam we poho ieu hulu naon. Nya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ibu bapak seringkali tidak kontrol. Ada burung yang dia mematuk padi kita marah kepada burung. Ada kambing masuk kepada kebun kita marah pada kambing. Ini kesalahan berpikir manusia. Kenapa? Binatang dikasih syahwat, tapi binatang tidak ada akal. Kalau ada kucing masuk ke masjid, tong disebutkan bager. Ucing teh bager sok ka masjid, cek ucing teh pepeureuheun jamaah tara. Nya, ira tuh jamaah hararese asup ka masjid cenah abdi-abdi cenah gitu kan ya. Kucing masuk masjid ikut ngaji itu tidak ada urusan dengan apakah dia itu apakah ini baik atau tidak. Makanya hentikan kita mencerca binatang yang mengganggu karena dia tidak tahu kenapa dia melakukan itu. Paham? Ya, biarkan. Tapi kalaupun ibu bapak mau ngomong dengan pemilik binatang itu, ngobrol, ibu leres itu hayam ibu muhun hapunten kana pare abdi
Aduh abdi diacak-acak wae. Oh mun atukeun anjing mah bade dijagi, ku abdi bade dikekepan. Ya kan ari ngobrol jeung nu gaduhna mah urang enaknya. Daripada kita memarahi ayam ya, memarahi kucing, memarahi kambing, mereka binatang-binatang yang memiliki syahwatiyah tetapi dia tidak memiliki akliyah. Yang ketiga, ada namanya manusia. Oleh Allah dikasih dua, akal dan syahwat. Maka manusia normal. Pada saat dia memiliki atau mengikuti syahwatnya tidak dibimbing oleh akal, maka dia akan lebih sesat daripada binatang. Balhum adol. Itulah dalam Quran. Manusia mah lamun geus sesat ngaleuwihan sato, Pak. Anu dipacok lain parena hungkul, jeung nu boga parena dipacok. Nya kan aya jami mahok pare kapanggih ku nu bogana itu bisa dibunuh, Pak. Tinggal ibu domba lebet kakam lebet kana kebon. Paling ge naon yang dia makan apa? Daunnya. Cuman daunnya beres sakitu. Sugan aya domba mikiran kumahanya ye sampeuna moal. Ya, naon beres ngadamel cenah sampe ye sampe meletus moal aya kapikir kadinya. Tapi jami melihat, Pak. Lihat, Bu. Daunnya diambil. Pohonnya diambil. Singkongnya diambil. Nepikeun kangke kalau singkongnya diambil, pagerna dibawa ker ngulub pam sampe. Sampai begitu singkong ini diiris, kemudian si singkong itu dibuka kulitnya. Pikiran domba sugan we keur abdi. Maknya sena kulitna didahar keneh. Cek domba ieu nya ieu, cek domba. Domba ngadagoan we daunna beak. Nya tangkalna keur naon cek domba sugan we cenah aya kulitna kulit sampe keur domba teh ngadagoan we. Ternyata manusia lebih rakus. Si kulitnya dibikin kemudian dipasak jeung oncom ngaranna kadedemes. Tuh nya beres kasakitu ge. Tah eta teh kadedemes teh ceuk saha? Ceuk domba. Cek domba teh beak kabeh cenah kadedemes jelema. Tah didinya mimitina. Itu adalah sababul wurud kadedemes. Ya. Paham begitu? Coba ibu aja. Sekarang orang bikin ayam saja sudah tulangnya dibikin lunak. Manusia mah kapikir kadinya ku akal mah. Sok tinggal ayam tulang lunak kapungkur lamun aya goreng ayam naragog ucing minimal aya tulangna keur manehna. Cek ucing teh lumayan aya tulangna. Ayeuna mah begitu maca cek ucing ngaleos. Nah kucing ngaleos cek kucing teh beakin tulangna cenah. Nya buat apa bikin tulang lunak kalau bukan untuk dimakan kita kan? Nah itulah yang disebut dengan manusia. Manusia punya akal, punya syahwat, mendorong syahwatnya pakai akal, kapikir. Sampai seperti itu. Saya bertemu dengan orang pengusaha gehu pedas. Dia punya beberapa konter, Pak. Dari mana dia berpikir? Gehu pedas. Ketika dia ada orang lihat yang dia makan gehu, kemudian cengekna di dia. Lalu dia berpikir positif, aduh cenah karunyanya doang gehu teh cenah teu barokah naon nu ieu katuhu nu ieu kenca. Akhirnya dipikir ku manehna disiksik cengekna, asupkeun ka jero jadi gehu pedas. Nah, eta anu disebut akal teh nya. Syahwat mendorong untuk itu tapi diatur oleh akal jadi memiliki sebuah keuntungan kalau dibimbing. Tapi kalau tidak dibimbing lebih rusak begitu aja. Dan manusia kalau sudah menggunakan akalnya dengan hebat maka syahwat terkendalikan, maka dia akan lebih mulia daripada malaikat. Orang bakal lebih mulia ti malaikat. Masuk surga lebih dulu. Siapa yang lebih dulu masuk surga? Manusia. Siapa sosoknya? Rasulullah. Dan itu bukan dari malaikat, Pak. Yadkhulul jannah fi awwalihi al-bashar. Pangheulana asup surga nyaeta di antara makhluk Allah yaitu manusia. Nah, tinggal kita menggunakan potensi itu. Pertanyaannya begini Bapak-bapak Ibu-ibu. Maaf ya, ini. Apakah ada manusia yang sempurna? Dan tidak ada. Aya we kakirangan urang teh nya. Bu aya we di dieu kurang nu ieu leuwih, nu ieu kurang nu ieu leuwih. Moal menakan jami nepikeun ka sampurna moal. Ketidaksempurnaan ini akan terbawa nanti sampai hari kiamat, Pak. Manusia punya borok yang ada pada tubuhnya. Ada borok-borok yang harus ditutup dan ternyata ketika ada borok yang harus ditutup penutupnya namanya syafaat.
Sabab urang yakin aya we sakudak sakediknya nu karaos nu teu karaos Bu anu sandi hampura ku Allah. Wajar we. Naon sababna? Da urang lain malaikat dan kita pun bukan binatang yang selalu melakukan maksiat. Kita manusia yang fluktuatif. Jangankan amal, iman saja yajidu wa yankusu. Bagaimana caranya? Maka kita butuh syafaat dari Allah melalui nabi. Apa syafaatnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asyam wal Quran yasfa'ani yaumal qiyamah. Ada dua yang dapat menolong dan membantu kita pada hari kiamat. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah Quran. Ini Pak yang harus di-upgrade oleh kita. Bagaimana kita betul-betul menjadi pribadi yang siam dan pribadi yang Qurani. Naon sababna? Sabab ieu kuncina nu nulungan urang saha? Bojo moal Pak. Sok aslina pacaroge moal buating budak mah ka urang ngadoakeunana ge ngagebruskeun buating teu apal urang teh. Rek nganalkeun ustad, buating ustadna ge wawuh bukan teu. Nya, ari urang teh tempo di akhirat ngeuni papa hayanon nepikeun ka deteangan ustad teh ari keur di dunya tara merhatikeun ustadna. Nya. Tempo ustad ayeuna urang butuh Bu, tempo rek nalkinan telepon ustad. Tempo anu bundak ripuh telepon ustad, tempo ustad ripuh diarantep ku jamaah. Nya, ustad teu boga beas perhatikeun, mun bea kuota bejaan. Nya atuh, lain ieu mah habon butuh hungkul ku ustad teh, sanes ustad ucu. Ustad yang lain ya kaasup ustad ucu. Iya, ada naon atuh dah kudu jelas ulah butuh hungkul ku doana kamu balik teh sok kabutuhan hirupna ge perhatoskeun ulah nepikeun ka kadenge aya mu balik sangsara bisi pindah kayakinan halawora kurang nama nya kenapa harus betul minimal saya bukan nyuruh benghar minimal kaperhatikeun sakitu minimal kaperhatikeun nah itu Bu ya kartos. Nah, eta. Yang ya, artinya apa? Ini bagaimana membuat sebuah kualitas hidup manusia itu betul-betul luar biasa. Dan Allah kasih dua ibadah atau dua pekerjaan yang ternyata tidak ada di pekerjaan ini pada tempat-tempat yang lainnya dan hanya ada di kita. Kata Rasul, Asyam wal Quran. Pertama, Robbi, saum, berdialog dengan Allah. Mana atuhu aku menahan orang itu atau wasyahawat bin nahar. Setiap hari dia menahan makan dan dia tidak atau mengikuti syahwatnya. Bolehkah aku mensyafaati atau membantu untuk menutupi kekurangan hambaku yang sedang puasa itu? Kata Allah, pasbi'ani, silahkan syafaati kalau benar-benar puasanya itu diterima oleh Allah. Nulungan urang. Makanya puasa mah moal bisa riak moal. Lamun aya jelema gular-goler ditanya kunaon ngagoler keur puasa sarua. Yang kapuji moal bisa. Kenapa? Asyamuli wa anna azzibihi. Satu pekerjaan ibadah yang interaktif connecting langsung dengan Tuhannya adalah puasa. Jami rek ngabohong rek naon nu apal dirinya jeung Allah Pak dina puasa. Keur salat mah bisa yang kapuji, sedekah bisa yang kapuji, puasa mah moal. Makanya kenapa puasa bisa mensyafaati? Ada dua kajian, satu jasadiah, dua kolbiah. Secara jasadiah itu terjadi 3 proses. Orang saum. Pertama detoksifikasi, yang kedua zerupinasi, yang ketiga stabilitator. Orang puasa itu pertama detok, membersihkan racun dalam tubuh kita. Lihat aja Pak, marah, kemudian dia jengkel, kemudian tidak semangat ibadah, itu yang pertama dipengaruhi oleh toksin atau racun dalam tubuh kita. Saya mengilustrasikan begini, lihat ya Bu ya, ini kolon, ini kolon namanya, kolon itu dinding usus. Orang makan 3 kali, kemudian BAB-nya 2 hari, 3 hari, dia baru BAB. Sedangkan semua yang kita makan tidak semuanya jadi daging Pak. Kabayang Bu, lamun anu dituang kurang 3 piring jadi daging sadayana. Moal kabayang. Nanti akan terjadi proses penyakit yang apa namanya? Saya lupa lagi. Itu ada penyakit yang orang itu semua makanan terjadi tidak diproses metabolismenya dan itu ternyata jadi daging semuanya. Murang kali yiswa 12 tahun Pak. Lamun tuangna 3 kali kemudian jadi daging sadayana, tah engke 12 tahun segede angkot. Ya.
Tapi ku Allah tadi apa? Ku Allah dikuma, ku Allah diatur. Ini yang ke jantung, ini yang ke paru, ini yang ke ginjal, ini yang ke apa? Ini yang ke limpa, ke liver, ke rambut, ke otak, semua ke otot, ataupun jaringan-jaringan sel yang lain, sendi, semua dibagi oleh Allah. Yang tidak dibagi untuk itu kemudian karena tidak bermanfaat bagi organ-organ yang ini, itulah jadi toksin namanya. Sisa. Nanti toksin ini atau ini biasanya menjadi peses. Ya, orang micin kan eta Pak. Naon margina teu kaanggo ku urang, dipicen ku Allah kaditu. Nya, matak anu tuang gepuk ge moal jadi gepuk. Lah lebar tadi geus dahar gepuk 23.000, make jeung dipikiran da anggar kaluarna mah sarua jeung dahar gorengan. Begitu dia keluar dan ternyata dia tidak keluar Bu, maka ketika tidak keluar maka dia menempel di dinding usus namanya kolon, yang menempel di dinding usus namanya toksin. Inilah penyebab manusia memiliki keluhan-keluhan, baik keluhan fisik dan keluhan non fisik. Tina racun Pak. Anak-anak yang BAB-nya 3 hari 4 hari dia akan cenderung bisa pemarah. Budak gede amak, naon sababna? Iya loba racun di dia. Anak-anak yang jarang BAB maka dia pok torolong, lamun aya kahayang teu bisa engke ti dieu tapa. Ningal ibu, orok ayak teu nu pok torolong. Teu aya. Enggak ada. Bayi tidak ada yang dia pok torolong. Aya orok popolotot moal aya. Moal ayah. Kenapa? Karena bayi ininya bersih, kolonnya bersih, karena yang baru dimasukkan ke dalam perutnya itu baru air susunya, nggak ada yang lain. Budak ngagedean anu lebet kadieu lain ci susu wae Bu, bukan air susu saja, aya basreng, aya seblak kararasu kadieu. Akhirnya itu jadi toksin. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jadi penyebab gangguan jiwa itu bukan saja karena dia ada masalah, ada kemungkinan banyak racun dalam tubuh. Dan ini perlu didetok, ini perlu dikeluarkan, dan ini perlu dibersihkan. Pembersihan ini namanya colon cleansing, dibersihkan oleh Allah lewat detoksifikasi. Maka cara mendetoknya adalah Allah mensyariatkan tidak makan dan minum di siang hari selama 10 hari, itu sudah cukup membersihkan ini. 10 dinten awal eta teh ngabersihkeun usus urang Pak. Makanya gini aya nerangkeun 10 awal ini, 10 awal ini, 10 ketiga ini. Walaupun itu hadisnya dhaif katanya, tetapi kalau saya memandangnya dari sistem ini, ya, da bulan Ramadan mah di tanggal hiji nepikeun ka tanggal 30 komplit sadayana Bu. Rahmat, magfirah, itqun minanar semuanya juga ada. Tidak perlu mengklasifikasikan 10/10, enggak perlu. Didetok Bu, dibersihkan. Tinggal 10 awal kita didetok oleh Allah. Lihat orang yang tidak biasa puasa itu biasanya agak sedikit dia itu payah. Kenapa? Membersihkan kotoran dari usus kita. Ini luar biasa. Ini awal Pak. Naon hubunganana syafaat jeung puasa. Betul kan? Bersihkan punya. Katinggal. Urang tinggal Pak. Mulai masuk 10 hari yang kedua. Ini bukan detok lagi. 10 hari yang pertama eta gangguanana luar biasa Pak. Kadieu ningali naon wae kabarayang wae, ningali korong wae siga kacang. Nepikeun ka aya jamaah ieu teh ustad teh namanya asa ngabeleg-beg tinggal ngaji jam 1 bulan Ramadan geura kabayang Pak nuju detok. Wah cenah itu ustad teh asa poek, nya poek atuh. Kenapa? Ibu-ibu, bapak-bapak, proses ini luar biasa. Makanya manusia cara membersihkan seperti itu. Saya anjurkan ibu, anak-anak nggak boleh dia BAB sampai 3 hari, 4 hari, jangan. Untuk lebih cepat Pak ya, BAB lancar, kasih pepaya mengkel dipotongan, kemudian kasih madu, kemudian kasih garam. Garam, madu, pepaya, makan itu bisa lancar Pak, insya Allah. Itu bisa keluar itu. Toksin bisa keluar itu. Ya, nggak ribet, cuman itu aja. Pepaya, kemudian garam Himalaya, kemudian madu. Dikocekkan garam dengan madu. Garamnya segini aja. Kemudian madunya 2 sendok, kemudian kasih ke kemudian dioleh ataupun dimasukkan ke pepaya. Dimakan itu tiap hari. Sok murang kali geura tiasa Pak. Itu akan lancar dia BAB-nya. Nah, madunya minum itu. Madunya dimasukkan ke sana. Pakai madu Ustaz Ucu Najmudin.
Ya, iya, bukan promosi, bukan ya mah. Nah, madunya lebih cepat itu keluar itu. Dan itu insya Allah. Yang kedua, supaya Bapak Ibu detok apa? Keluarkan perut dari perut saum, kosongkan perut. Ini sudah didetok, Pak. Makanya lihat aja, Bu, orang yang sering saum akan kelihatan badannya stabil. Karena apa? Ya itu sedang didetok oleh Allah. Ternyata Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada kasus yang sangat hebat. Orang-orang gangguan jiwa di bawah puasa itu terjadi percepatan ataupun percepatan perubahan jiwanya. Kenapa? Karena racun dalam tubuh berkurang. Proses yang kedua namanya rejuvenasi, yaitu proses permajaan sel. Sel-sel yang rusak dan di otak ada sel yang buruk itu diperbaiki oleh Allah, namanya autopagi. Autopagi itu diperbaiki oleh settingnya. Murang kali ibu-ibu. Kenapa bayi cenderung glowing? Bayi kan glowing. Lemes iya napa? Tinggal diorok mah tara aya orok anu teu lemes, Bu, kulitna ge aduh nih bersih. Kenapa? Karena bayi itu ternyata selnya bagus-bagus karena belum ada masakanan apapun, dan bayi cenderung dia tersenyum, nangis, pingin itu aja, tidak ada yang lain. Bayi tidak banyak yang berontak. Kenapa? Karena satu, bayi masih bersih ususnya. Yang kedua, masih remaja, Pak, semuanya. Dan ini Allah lakukan kepada kita. Satu, di 10 hari yang kedua kita rejuvenasi, Pak, dibersihkan sel. Otak kita menjadi luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, rata-rata di 10 hari kedua itu terjadi ide-ide luar biasa. Kenapa? Kita diremajakan oleh Allah selnya. Ibu-ibu tinggal di Saleger, Pak. Bapak-bapak tinggal, ibu-ibu tinggal glowing tinggal, Pak. Asli tinggal. Bilih bapak terpersanten tetep bojo glowing. Tadina makan ngagulawing. Ayeuna mah tinggal seger. Kenapa? Karena permajaan. Makanya Bapak Ibu pada saat detok, ketika nanti keluar, kemudian pesesnya keluar, maka itu ternyata hebat. Gas peses naik ke atas, ke mulut, dia menempel di lidah. Makanya orang yang saum tetap bau. Cek saha seungit. Dasaur Nabi mah dia itu bau mulut orang yang saum min rihil miski, seperti minyak kasturi, tapi dalam aspek kolbia. Kalau aspek jasadiah mah enggak ada. Sok ibu cobaan nusalaki, Pak, hayang nyobaan bapak bener teu seungit sapertos minyak kasturi dihakeun ka ibu ngadon ngagoler. Lalawora dong dianggap enteng. Kenapa? Karena si gas itu mah keluar dan dia menempel di sini. Makanya kata Ibnu Sina, selain kita itu gosok gigi, maka kita harus diusap di lidahnya supaya nanti tidak menempel racun-racun, sisa-sisa gas dari racun itu. Yang kedua, ketika rejuvenasi apa? Tidur. Orang yang sedang diperbaiki sel jangan dalam keadaan tidur ketika kosong perut. Makanya ada sebuah keterangan tidur ketika puasa itu ibadah. Menurut penelitian ahli hadis, konon hadisnya dhaif. Kenapa? Karena secara konteks ilmiah pun lamun sare wae mau menang nanaon. Kabayang ku ibu ti subuh nepikeun ka magrib sare we haben. Ya, gimana ini berdapatnya? Makanya Nabi melarang, Nabi menganjurkan kepada kita. Kenapa Bapak Ibu-ibu? Karena proses regenerasi sel harus dalam keadaan bergerak ketika puasa. Maka lihat orang yang bergerak di bulan Ramadan ketika puasa beda, Pak. Mau mulutnya akan berkurang dan dia cenderung lebih seger. Naon sababna? Dicanak ngagoler mah beuring ripuk. Kartos tinggal we murang kali lamun canak saum terus anjeunna kaditu kadieu da seger atuh, Pak. Kenapa? Di 10 hari kedua itu lagi regenerasi sel. Maka Bapak-bapak Ibu-ibu, Nabi menganjurkan tidak boleh tidur di 2 waktu. Pertama bada sholatis subhi namanya hailulah, yang kedua bada sholatil asri namanya ailulah. Saat sholat subuh tong dibobokeun. Kok mau nuju puasa? Kenapa? Kuapungkur sepuh kia tong sare tos subuh naon bisi malarat belotat. Kemudian dulu orang tua pas sadis ngomongnya seperti apa? Tong sare bada asar kada sarepnakeun. Jangan tidur setelah asar. Kenapa? Nanti edan. Begitu bahasanya. Kenapa? Karena tidur setelah asar, bukan orang tua nggak tahu dari mana ilmunya, tapi ngomongnya celetuk, tapi eta teh Pak jadi ilmu. Sekarang diteliti, orang yang sering tidur pada asar ada kemungkinan dia akan ada penurunan daya intelijensi. Allah sudah kasih itu. Mata pada subuh, Bu.
Sok naon heula sampai nanti syuruk kalau menurut para ahli. Nanti syuruk 1 jam, kalau adzan 4:30 nanti sampai 5:30 baru kita boleh digerakkan. Ataupun kalaupun Bapak Ibu ngantuk tertidur itu beda lagi. Ustad kengeng teh nunutan. Kengeng nunutan? Kengeng mangga we nunutan mah. Da teu aya masalah asa ulah nepikeun ka sare we. Nya eta kan karena kuncinya di mana? Tapi Bapak Ibu, awas hati-hati. Orang yang tidak pernah tidur, orang yang gangguan tidur itu ada gangguan batin. Di satu sisi kita harus tidur, di sisi lain ada syariat ataupun Nabi menganjurkan jangan dibiasakan tidur pada subuh dan pada asar, apalagi di bulan Ramadan ketika kosong perut. Tapi Nabi menganjurkan qailullah, yaitu tidur tengah hari untuk merepreskan tubuh kita. Kenging eta mah teng contoh capek ibu bapak lap kieu. Itu mah gak masalah. Apalagi siang hari dan itu tidak terlalu lama. Orang yang dia sering ataupun orang yang dia tidak bisa tidur itu gangguan batin, Pak. Lihat aja. Lamun jami bade bobo reup bunya gorejag deui, gugah deui, mana teu obo wae aya masalah, teu aya naon tapi hese sare bohong. Orang yang sulit tidur pasti ada gangguan di jantung dan jantung tidak bisa istirahat, akhirnya dia insomnia. Anu teu loba masalah mah sarena ge, Bu. Tibra sok tinggal bisi teh percanten jamin ubatina sehat tibra sarena di mana wae eta mah bisa sare sakitu keur ngaji wae batur mah robi jidni ieu mah bismika ya iya kenapa alhamdulillah. Ibu perhatikan saja bapak-bapak ketika Jumatan itu semuanya batinnya tenang semua, tinggal we keur Jumatan pan sarare Allah bada mah eta teh batin tara renang eta teh Pak ya bade tenang kumaha reup di mana wae alhamdulillah. Kenapa? Karena ada obat tidur yang sampai 1,5 juta orang bisa tidur. Sageung kieu tuang 1,5 juta urang mah alhamdulillah teu make obat tidur ge sare wae nya komo di obat tidur sigana beresnya mau hudang-hudang ya. Kenapa? Betul Bu, kenapa kita perlu istirahat? Kenapa? Cara detok yang kedua selain dia kosong perut adalah tidur. Tidur kan detok dan itu perlu. Makanya Nabi mensyariatkan bulan puasa siang hari tidak boleh berhubungan, tetapi malam hari kata Nabi kata Allah boleh. Kenapa? Malam hari boleh melakukan itu. Karena apa? Karena sudah didetok dan kita mau melakukan detok yang kedua yaitu tertidur. Beres Pak. Naon deui Bu? Ya, regenerasi teh. Ibu di hari yang kedua, di 10 hari kedua terjadi regenerasi sel. Ini hari ke-13. Harusnya mulai salah gernya, tileuleus teuing banyak. Wah, tinggali. Kenapa? Karena sudah bagus-bagus selnya. Di hari yang ketiga, 10 hari ketiga, itu namanya stabilitator, yaitu pemantapan diri dan jiwa. Nanti puncaknya adalah di akhir Ramadan, semua sel sudah baik, sudah bersih ususnya, maka nanti akan aktif namanya hormon endorfin dan morfin di otak meluber, maka dia akan bahagia. Laras, maleman takbir, begitu diumumkan ku pemerintah besok Idul Fitri, bunga kabehanan bersih. Wah, Allahu Akbar Allah, baru nggak langsung jebred karena opor. Opor, wah tinggal ibu kentang goreng, lap sadayana, bunga hate. Sok dugikeun ka anu Cirama, ya Allah, alhamdulillah dugi deui kana Idul Fitri. Kenapa Pak bahagia? Karena sudah didetok, sudah direjuvinasi, sudah distabilitatorkan, muncul hormon kebahagiaan. Dan itu nggak bisa dibayar oleh siapapun. Ini adalah dari Allah. Kata Allah atau kata Rasulullah, inna lis-shaimi parhatan. Orang yang saum akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Parhatun inda fitrihi, ketika Idul Fitri. Laras ya? Wingah luar biasa. Tok ibu bisi teu percanten. Ketika Allah kasih kebahagiaan, maka akan memunculkan berbagai hal. 1, dibukakan pantau rezeki. Leres, jalmi ku bahagia mah jadi rezeki Pak. Tinggal ibu bapak teh percanten rek lebaran tuangeun unggal imah metet. Dina meja teh wah sagala aya.
Kenapa? Allah buka pintu rezeki lamun jalmi bahagia. Puncak kebahagiaan nanti Pak, maaf Pak ya, begitu besoknya semua orang mandi seluruh dunia. Tidak ada yang tidak mandi. Bagi orang yang mau sholat id harus mandi. Anak-anak mandi, ibu-ibu mandi, bapak-bapak mandi. Belas. Semua mandi. Kenapa dimandikan oleh Allah? Karena seperti bayi yang baru lahir, begitu bayi keluar bawa darah, kemudian dimandikan dan semua bersih. Itulah bulan Ramadan. Ibak sadayananya. Araribak sadayana. Jam 4 tos ibak. Ya. Jam 4 tos ibak, Bu. Kemudian semua orang mandi, tidak ada yang tidak terlewat. Kenapa? Bapak Ibu, kenapa hari Jumat itu disebut Id? Karena bapak-bapak yang wajib Jumat itu mesti mandi, betul kan? Kenapa nanti Idul Fitri? Karena Allah akan fitrahkan kita, seluruh dunia yang muslim itu haju adu atau wajib mandi, dimandikan kita oleh Allah, bukan kita yang mandi, karena ini syariat. Bunga tabu tahir disebut kullu mauludin yuladu alal fitrah. Beres dia berangkat nanti sholat id sambil takbiran murupui tadi cisoca din Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahilham. Sholat beres sholat ngupingkeun khutbah brul arwih sadayana bubar cerik salaki jeung pamajikan gak bro ku salogena Ciramai satahun sekali cerik lagi. Nya dah hese atuh panya urang rek cerik unggal poe panya da kudu jelas keur naon ari bojo mah teu naonkeun we. Berarti aya masalah ari urang mah bade cerik kumaha da hese satahun sekali ge eta pedah ningali we batur sareurik. Manya teh cerik-cerik atan cenah urang nangis bahagia sekali ya Allah. Eta beudikeun ka ya Allah luar biasa. Urang mah kamari ge ku pandemi bagianna mah aya keneh Pak. Apalagi sekarang kalau sekarang itu betul-betul sudah normal bahagianya luar biasa. Katinggal ku ibu ku bapak. Hari itu kata Rasulullah ada dua, satu dibuka pintu rezeki, yang kedua doa-doa diijabah. Ya. Doa-doa diijabah. Karena doa yang diijabah syaratnya tilu. Satu, detok. Dia harus bersih dari dosa, betul kan? Yang kedua, rejuvinasi. Apa? Dia harus permajaan. Amal-amal baragus kan? Bapak ngaos nutara, ngaji Quran nutara, ayeuna aramu anu arengali ieu teh tinggal. Amal teh sodako biasana meninggali kenceleng teh gegebegan. Ayeuna mah ningali kenceleng teh cenah kenceleng ka di bade sedekah tuh tinggal. Itu rejuvinasi jeung jami ngomongkeun batur lirennya. Pere ngomongkeun batur Bu, naon? Syawal engke cenah Bu ah. Ayeuna mah era keur puasa engke we senang ke tanggal 2. Nya tanggal 2 asalna. Eta ya Bu Ibu bade ngomongkeun batur mah engke cenah pameng sagadap deui cenah puasa. Kelah tos Ramadan insyaallah nya urang bade di mana? Nya urang di nu biasa we. Eta geus direncanakeun ngomongkeun batur. Ya, ini terjadi. Kenapa? Karena dijabah doa selain detok dosa kita, harus kita didetok, ya dibersihkan dosa-dosa kita. Da enak Pak ngadoa keur teu aya dosa sok geura cobian. Yang kedua, kita enak sekali kalau berdoa ketika kita punya amal soleh. Yang ketiga adalah apa? Stabilitator, istiqomahkan, lebih tingkatkan lagi. Nu tadina sok taraweh jadi tahajud. Itu enak dan itulah syarat doa diijabah. Pada waktu itu saum akan menjadi syafaat bagi kita. Maka Ibu lihat apa cirinya? Saum ada hibernasi, ada yang disebut dengan saum proses metamorfosis. Ada hibernasi, yaitu saumnya ulat. Itu namanya hibernasi. Kenapa? Ulat itu Bu, kalau ingin dia bertahan hidup dan ingin dia itu melakukan regenerasi dalam hidupnya, maka ulat melakukan puasa. Biasanya sebelum puasa ulat memakan dulu makanan yang besar, jebret hayam Pak. Kenapa? Karena ulat ataupun apa ular, ini ular akan puasa, dia makan dulu yang besar dan dia akan berganti kulit supaya hidup dia lebih bertahan lama. Itulah cara ulat. Tetapi begitu ulat itu dia meregenerasi dengan puasa, tapi tidak ada perubahan. Satu, wajah ular masih ular Pak, tidak berubah. Dua, lihat kulit ular masih itu. Tiga, war ataupun nama ular masih ular.
4, makanan ular tidak berubah, masih itu juga walaupun sudah puasa. Kemudian yang keempat, bergeraknya ular masih begitu, dan sifat dan tabiat ular tidak berubah walaupun sudah puasa. Itu namanya puasa ular. Iya, tidak ada perubahan. Tuangna eta, ngarana eta, beungeutna eta, kulitna eta, bergeraknya juga begitu, tidak ada perubahan, tabiatnya juga tidak berubah. Tapi ada satu lagi yang berpuasa binatang, yaitu ulat. Ulat dia kalau ingin meregenerasi dan ingin membuat dia lebih panjang usianya, maka ulat akan berpuasa dengan cara dia mengumpulkan kepompong. Tapi begitu sudah puasa dia berubah. Wajah ulat itu berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Tidak serem seperti dia ulat, tapi dia jadi kupu-kupu indah sekali, Pak. 2, namanya berubah dari ulat menjadi kupu-kupu. Makanannya berubah dari makanan daun-daun yang tidak bermanfaat, apa saja dimakan oleh ulat. Kupu-kupu tidak makan kecuali sari bunga, dia lebih baik. Yang ketiga, kupu-kupu dengan ulat berbeda bergeraknya. Kalau ulat tadinya begini, tapi kupu-kupu sekarang terbang sukses. Dia bisa hinggap di mana saja karena dirinya lebih baik. Tapi hileud mah teu bisa di mana wae, di mana aya ge dikitukeun tah. Ya, eta aya hileud jejak tuh. Artinya hidup dia tidak baik. Tapi ketika sudah jadi kupu-kupu, dia akan dimanapun. Malahan aya nu kieu, eta kupu-kupu sugane mawa rezeki, sok aya nu kitu. Ya. Naon urusanana, tapi sudah diilustrasikan bahwa kupu-kupu itu adalah perubahan dari ulat yang tadinya mungkin Bapak Ibu lihat ulat itu seperti apa, bukan ulat buating eta teh si hileudna teh wah pikasieun geus jadi kupu-kupu mah tinggal apa berwarna-warni, dia hebat dan tabiatnya berubah. Ulat tabiatnya mengganggu dia daun-daun yang sedang hijau sehingga menjadi dia bolong, tapi begitu jadi kupu-kupu dia tidak. Dia melakukan perubahan, dia selalu memberikan sari bunga ke tiap bunga yang ingin berkembang. Ini namanya metamorfosis. Kalau yang ini namanya hibernasi. Ada 2 puasa. Pertama puasa metamorfosis, yang kedua puasa hibernasi. Kalau hibernasi Bapak Ibu tidak berubah, keur puasa jeung keur encan kieu we. Tapi kalau ibu metamorfosis dengan bapak, berarti ada perubahan lebih indah, lebih bahagia, lebih bermanfaat. Itulah puasa yang akan menjadi syafaat kita. Paham ya Bu ya? Secara ilmu jiwa, manusia ketika berubah ke arah lebih baik, berarti itu manfaat dari saum kita. Ya, mungkin kita udah awal-awal tidak terlalu bagus hidup kita, mungkin tinggal ibu. Awal pun tanpa cing bener matak lina ibadah, nanti ada perubahan hidup dari kita. Rizki ku Allah Pak dibetulkan. Kemudian apa? Semua kehidupan kita akan ditanggung oleh Allah. Kupu-kupu tidak pernah kelaparan, walaupun yang dimakan cuma sari bunga. Tapi justru walaupun sedikit itu lebih memanfaatkan atau bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas mayan paulinas. Itulah metamorfosis. Paham Bapak Ibu? Tinggal naros ayeuna. Puasa urang nu mana entong nepikeun ka pede teuing bakal jadi syafaat, ternyata hanya sekedar hibernasi bagi kita. Tidak ada perubahan apapun. Nu pedit beuki medit, ngadon leuwih meditna teh dobel. Jeung merengkel cap jahe. Nya. Yang kedua, nu tara salat sunat jadi leuwih, jadi eueuh jeung wajibna. Iya. Sok kumaha ibu nu tadina kabatur judes ayeuna mah jadi ngewa. Sok atuh rarobah atuh hirup teh ngaraku Allah dirobah jeung rizkina gitu kan. Alokasi perubahan rizki, sehat, budak saroleh, gampi rizkina, da urang ngarobah hirup. Keun Pak tong ningali batur hirup mah capek. Tuh geuningan batur ge masna tara ibadah tapi nibala leunghar keun bae. Da eta mah istidraj di Allah, buating masana leuwih berat ti urang. Nya. Tingali sia beunghar tingali. Cok teh ngobrol buating cicilan leuwih gede ti urang. Nya. Urang mah alhamdulillah teu boga cicilan. Naon sababna? Da teu boga hutang. Nya, di mana boga hutang ku Allah digampilkeun cara mayarna. Nu penting mah naon? Nu penting masih ga kukupu we ngalah hiber.
hirup mah sok ngada hiber ya itu. Inilah Bapak Ibu poin yang pertama. Jadi inilah manfaat puasa sebagai syafaat bagi kita ya. Maaf ini kalaupun ada yang sudah menerangkan tidak ada masalah, saya hanya menguatkan saja sehingga bulan puasa ini akan mendapatkan kebahagiaan yang terakhir. Apa? Inna lis-shaimi farhatani wa farhatun inda liqa'i rabbih. Begitu kita menemui Allah, kita sudah didetok, kita sudah rejuvenasi, kita sudah stabilitator, bersih mayunan ke Allah. Mauludin yuladu alal fitrah, maknya jalmi ieu henteu lebet ka surga. Sehingga maaf Pak Bu, surga itu punya nama, tapi untuk yang saum namanya beda. Orang ahli sholat babu sholat, orang ahli sodakoh babu sodakoh, tapi orang yang puasanya metaporposis itu nama surganya, pintunya royan. Royan pintunya. Saya kira itu cukup dulu lah ya, cukup dulu. Yang kedua nanti Al-Quran yang dapat syafaat kita. Tiap hari baca Quran. Makanya bulan Ramadan digandengkan dengan Allah, oleh Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bab puasa dengan Quran digandengkan. Kenapa? Karena ini ada sebuah pekerjaan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Jangan lupa untuk baca Quran setiap hari. Minimal 1 ayat 1 hari Pak. Bisa tersanggup sasurat sapoe sayat sapoe sok ulah bikin kata sanggup. Maknya tersanggup sapoe sayat. Kenapa? Hari iya 8 jam bisa sampai 12 jam. Quran saayat buka. Jebret, Bu. Tong loba-loba teuing saayat teh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tutup. Saayat eta ge. Ya. Isuk baca deui saayat. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tutup. Umur bapak jeung ibu 50 tahun maca Quran sampai saya tamat moal. Nah, bisi kapiheulaan ku maot. Tapi bagi saya tetap ibu baca Quran. Kenapa? Kalau tidak sanggup baca Quran, dengarkan orang yang baca Quran. Karena yang mendengarkan dengan yang baca sama-sama dapat rahmat dari Allah. Faidah kuri Al-Quran pastami'u yang kedua la'allakum turhamun. Kalau tidak pastami'u wa ansitu dangukeun ustad saha wae nu ceramah make ayat Quran sok ku urang regepkeun pepeurieun maca teu bisa kemudian ngadengikeun teu bisa da geus torek. Atuh ngilu-ngilu pengajian atunya. Kenapa? Karena itu wa ansitu la'allakum turhamun. Minimal kita sholat berjamaah sudah 3 itu dilakukan oleh kita. Teu sanggup keneh eta nu 3, maka Anda pegang Quran tiap hari. Cepengan we Quran, Pak. Nya bisi teu bisa maca kekelek we Quran. Ari hayam dikekelek, ari Quran meni hese. Kekelek Quran. Ya Allah, tah tinggal Anda tidak sanggup memegang Quran, usap Quran, Pak. Diusapin ya gitu. Iya, ibu bapak gaduh piring gelas diusapan aya kebul Quran mah diantep usapan Quran. Teu sanggup keneh ngusapan Quran, pelong Quran melong ke Quran ya. Iya, kenapa? Karena Anda ulah loba anu ulah haban lawan wae di pelongan ku urang teh ari Quran can pernah dipelong ku urang pelong ke Quran. Ya Allah, abdi teh tarab teu bisa maca ieu teh melong-melong atuh. Ibu, bapak melong ge teu sanggup keneh. Melong teu sanggup keneh. Ngobrol jeung Quran. Ngobrol. Apa ngobrolnya? Ya Allah, dosa naon abdi teh? Nepikeun ka berat rek nyepeng Quran. Kenapa? Yang menghalangi orang tidak dekat dengan Quran adalah dosa-dosa yang belum didetok, yang belum dibersihkan oleh Allah. Tah sakitu Bapak Ibunya. Mudah-mudahan jadi syafaat mungkin di yaumul qiyamah. Saya kira itu aja dulu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu bapak semua sehat walafiat. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada bagus. Supaya tidak jadi beban buat saya. Alhamdulillah. Maka ibu bapak boleh meneruskan. Biasa ngatip ibu. Dia mikir kira panjang.
kan ada salaman gitu ya, ada salaman pasti kalau misalnya siang apa siang dan malam tidak BAB. Ya. Masan. Kalau dangu teh. Mun. Pertama sana kumaha sedikit. Kira katangkep sakedik Bu mung anu mung kirang ya. Ya. Siang malam atau nanti seperti saum siang kumpul gitu. Ya. Anu biasa BAB gitu Ya. Kada saum pungaungan siang seremoni atau cekap siang ngumpul 10 hari pertama. 10 hari pertama. Oh nggak bisa, ini siang karena beda kalau malam. Karena kalau malam itu yang aktif hormon ataupun melatonin. Kalau hormon melatonin ini cenderung tidak ada frekuensi untuk proses detok yang paling ini, makanya ketika tidur itu juga sama detok Bu. Cuman kalau mengosongkan ini harus siang. Kan puasa namanya juga. Kan Nabi melarang untuk apa? Untuk dia itu wisol. Kan nggak boleh. Kenapa? Karena ibu kalau dia tidak ataupun kenapa? Karena kalau tidak makan pada waktu malam ketika tidur itu nggak bisa. Kata medis tidak boleh makan sebelum tidur. Nih ada yang ngomong gitu. Kata Nabi tidak boleh tidur dalam keadaan perut kosong. Iya nggak bisa, kalau tidur kosong nggak bisa, yang terganggu jiwa. Asli Bu, sokra ibu bade bobonya kosong, bapak bade bobo kosong, patuangan nguping mie tek nafsu teteh. Wah iya sih, kemana ngaliwatna jauh gitu Jadi nggak harus Bu, nggak beda. Jadi harus siang. Detok itu dari mulai subuh sampai maghrib. Dan itu 13 jam. Siang Bu ya? Siang. Bebas, kalau sudah buka bebas. Kalaupun karena kita kan lagi saum itu hipoglukosa kan, dia dehidrasi. Anjurannya adalah makan dulu yang manis-manis. Itu anjurannya kan. Jadi minum dulu yang manis-manis atau makan dulu yang manis-manis. Tapi lidah orang Indonesia itu berbeda dengan lidah orang lain. Lidah Indonesia ini beda. Ini sekresi di lidah kita berbeda dengan orang lain. Makanya di Indonesia tetap klasmen buka bala-bala. Bala-bala jeung gehu, cireng, kemudian kerupuk banyur. Ya. Kalau saya begini Pak, supaya nanti semuanya terbawa. Kalau saya begini Bu, minum dulu air madu Pak, dikocekin madu ya, minum dulu. Kemudian makan kurma 3, gitu aja. Jadi nanti air hangat, dan jangan dibiasakan air dingin, air es, karena itu akan terjadi kejang usus. Ya, atau kolik begitu kan. Nah minum dulu, madu kasih air hangat, dikocekin, kurma 3 makan. Kayak susul ku bala-bala genep. Ya, jadi eta mah tiasa hilang. Ya, begitu aja. Saya kira itu ya. Mangga cekap Bu, aya di buana tadi mangga. Kali Bu. Pak, ke bapaknya. Ke bapaknya di bola. Di buka Bu supaya sekali topping. Salah. Selesai. Ya. Gitu. Oke. Karena apa? Karena 3 proses yang tadi kembali lagi dilanggar. Kan mulai masuk lagi racun-racun. Ya. Sok tinggal hari kedua Pak. Ngomongkeun batur jalalan deui. Ya. Tuang segala beres-beres deui. Ya, ini yang membuat, kan saya tadi kajiannya tidak hanya aspek kolbiah saja, kajiannya jasa dia. Kenapa? Karena orang marah, orang pemarah, orang keselan itu juga dipengaruhi oleh toksin-toksin yang oleh apa? Oleh makanan dan minuman. Makanya di dalam Al-Qur'an bab saum itu ada bab makan, halalan toyibah.
Kenapa? Karena tidak cukup halal, harus thayyib. Itu berpengaruh juga Bu kepada semangat. Kenapa semangat ngaji? Kenapa semangat ataupun ibadah? Karena ada racun yang mempengaruhi sehingga dia tidak semangat. Bawa anak kayak gitu, nih haroream ngaji sana. Nih haroream ibadah. Kenapa? Karena ada racun. Di samping tidak ada input yang masuk ke positif dia ke otak. Banyak faktor Bu. Bagaimana untuk mengistiqomahkan stabilitator? Ada 3 kalau menurut Imam Ghazali. Pertama, dekati orang-orang soleh. Bergaul dengan orang-orang soleh supaya engke orang kabawa. Ya, begitu. Kemudian yang ketiga, jangan pernah dia itu keluar dari majelis ilmu. Itu kan majelis ilmu mempengaruhi Bu ke tingkat stabilitator itu Pak, keimanan kita. Ya. Dan yang ketiga, makanlah yang halal dan thayyib. Itu mempengaruhi terhadap kinerja itu. Saya kira itu Bu ya. Siap? Ya. Tapi saya kan masih tergolong muda menuju tua. Yang dikhawatirkan adalah gejala-gejala lupa alias pikun. Apakah ada antisipasi mungkin dari Ustaz yang pernah mempelajari bagaimana cara mengantisipasi pikun? Ya. Ada obatnya? Ada dua yang kata Nabi tidak ada obatnya. Pertama adalah mati, yang kedua adalah pikun. Ya. Pasti itu tidak ada obatnya karena oleh Nabi sudah menyampaikan tidak ada obatnya. Justru yang harus kita lakukan adalah bagaimana agar tidak terjadi percepatan yang disebut ardali umur. Nah, itu paling juga. Ini juga sekedar ikhtiar, Pak. Tetapi tetap yang menentukan juga Allah. Tapi kalau mau ikhtiar adalah satu tingkat kepikunan itu dipengaruhi oleh dehidrasi. Orang yang sering dehidrasi itu akan mempermudah oksigen ke otak itu tidak terlalu lancar. Makanya selalu minum yang bagus. Ya. Minum yang bagus. Ya. Itu akan mempengaruhi sekali. Kemudian yang kedua, orang supaya tidak cepat pikun, dia harus dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya. Awas Bu. Alzheimer itu dipengaruhi oleh rasa sedih dan dia rasa kangen, bisa pikun. Ketika ingin bertemu dengan anaknya, lalu anaknya tidak boleh pulang karena tidak boleh mudik dari Jakarta, akhirnya ibunya itu bisa Alzheimer. Kenapa? Rasa kangen ini bisa menyebabkan itu. Orang-orang harus menyayangi kita, Pak. Coba Ibu, kalau Ibu Bapak disayangi oleh orang-orang sekitar, itu si daya otak itu bagus. Ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak harus biasa mandi pagi. Mandi pagi itu, bangun tidur mandi, ya. Ini ikhtiarnya. Kemudian banyak makan pisang. Ya. Dan minum daun kelor. Karena kelor ke otak sama pegagan. Madu saya sudah pakai kelor dan pegagan. Iya kan, ini mah ikhtiar. Kumaha engke we pikun jeung henteu mah. Ngaranna ge ikhtiar. Model ibu kayaknya ke rumah sakit sugan we cager arep teh balikna mah urang mah ikhtiar ngaranna ge. Karena yang menyebutkan itu. Kemudian Pak, ada yang lebih hebat lagi, tilawah. Yaitu dia jangan berhenti baca Quran. Minum yang bagus kan minum yang gimana? Minum yang bisa diminum, Pak. Jangan minum yang tidak bisa diminum. pH tergantung karena strukturnya begini. Strukturnya begini, Pak. Untuk menentukannya adalah dibagi 30 berat badan kita. Itu aja. Seimbangkan. Tidak semua sama harus 2 liter. Kan? Kalau Ibnu Sina mengatakan berapa usiamu, berapa berat badanmu, maka tentukan dibagi 30. Maka itu akan keluar hasilnya. Kalau Bapak sekitar 2,5 liter. Cai garam berarti. Muhun, entong cai kiru. Berarti pisangnya pisang naon tuh? Pisang cau. Ya. Cau naon itu? Cau pisang.
Semakin banyak pertanyaan, semakin rumit mencari pisangnya. Nggak saya ayat cau dahar sakitu lah. Mana? Ibu yang tadi silakan. Badai tahla tajud daun heula. Tidak tidur dulu. Oh iya. Karena apa? Karena kan ada yang begini, tahajud mah kudu sare heula, arep teh hudang. Ana sare heula teh hudang. Enggak ada kaitan dengan ibadah, tidak dipengaruhi oleh tidur dan tidak tidur. Ya, cuman ada yang mengklasifikasikan. Kalau tahajud itu tidur dulu, kalau belum tidur namanya qiyamul lail, nya kitu keneh we lah. Nya, bade boboh heula bade henteu mangga. Sudah ya? Ya. Ada lagi, saya kasih kesempatan 3 orang lagi. Aduh, loba-loba ting. Dia hasil orang ngantuk, Ustaz kumaha? Mangga. Ya. Selain pepaya, kelor. Kelor itu bagus. Kemudian kalau sudah mulai berdarah karena emang ada gangguan, itu lidah buaya. Lidah buaya lebetna ditekan banyak di tubuh. Nah, kemudian masukin madu, minum itu. Nah, itu bisa untuk ambeien. Begitu. Ah, naon we ngaji mah bahas lah. Mana hiji Bebas. Bebas. Aya gini. Tos daya. Saya. Oh, itu ibu. Hiji sokan di luar. Ya. Pidyah itu seukuran yang dimakan oleh orang yang harus pidyah. Ya. Iya, pidyah itu ibu contoh. Ketika tidak puasa lalu harus pidyah, berapa ukurannya? Berapa nominal yang diperkirakan makan dalam satu hari itu ketika tidak puasa? Jadi dihitung yang siang, ada juga yang menyebutnya dihitung siang. Tapi orang yang pidyah yang tidak puasa ini dia milu sahur jeung buka. Hari siang teu puasa tapi pidyah. Matak teu kaluar pidyahna teh da abdi mah cenah teu tuang siang gitu. Teh suangna ge cenah buka jeung sahur begitu. Ketika tidak puasa, hitung contoh 30.000 lah perkiraan. Udah gitu aja. Kan gampil. Ngarah teu ngitung jeung so ieu jadi urang mood kan lieur neanganana ge. Tahu saya ibu 30.000 abdi sadinten, nanti dikumpulkan boleh ya, atau nanti dikasihkan per hari juga boleh. Yang gampil diterima orang aja. Nya contoh ibunya tuangna ayeuna jeung asin nya, jeung ceplok enog. Kan kudu sarua jeung nu eta, itu daekeun dari mana? Nya. Bu, ieu abdi namanya pidyah, nah tuangna jeung ieu. Nah, kitunya itu enog jeung asin. Ceuk kitu, abdi dah hoyong jeung daging. Jadi we teu nyambung. Ya, atau saya kuartos ngarah gampil. Cekat ibunya, kartos ibunya. Baik, ngaturkeun jazakallahu khairan ka Ustaz Ucil dan Budin, anu parantos paparinan kausiana. Mudah-mudahan aya pasen manfaat untuk kawan sadayana. Urang tutup wae, aku qouli hadza wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.